Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya untuk acara launching buku panduan pendidikan proses pembelajaran jarak jauh ini. Saya buka, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ingin kemudian sedikit mungkin menceritakan konteks besar yang mungkin nantinya pasti akan ditambahkan oleh Pak Dekan, Mas Wawan, dan Mbak Lisa. Satu, kenapa kemudian proses perumusan buku panduan ini dan kemudian sampai launchingnya. Satu, kami belajar memang selama proses pandemi kemarin kan ini ya semua proses pembelajaran tiba-tiba kemudian harus berubah jadi online. Dan dalam proses itu ternyata kami belajar ada banyak isu, ada banyak kendala, terus kemudian banyak juga dapat respon dari mahasiswa, dan kami belajar dari sana bagaimana cara kemudian untuk membantu para Bapak Ibu dosen awalnya para Bapak Ibu dosen untuk mempersiapkan ke perkuliahan selanjutnya semester depan, karena perkuliahan semester depan kan komitmen dari UGM atau setidaknya Visipol online itu. Terus dari proses panjang ini, menurut saya kira-kira dari bulan Juni, Juli, Agustus ini ada serial rapat, ada serial godokan di bawah Pak ini koordinasinya Mas Wawan, bagaimana cara kami harus merespon kondisi ini. Ada setidaknya 3 yang kami unit inovasi akademik ini lakukan. Pertama, unit inovasi akademik melakukan serial workshop rapat, harapannya membuat tadi panduan buat Bapak Ibu dosen tentang bagaimana cara pemanfaatan teknologi informasi untuk kemudian proses perkuliahan yang lebih baik. Kedua, kami melakukan serial workshop tutorial singkat mengenai bagaimana pemanfaatan teknologi informasi, dan terakhir ada fasilitasi dari unit inovasi akademik. Kalau misalkan Bapak Ibu punya keluhan spesifik, bisa ke kami. Nah, ini salah satu wujudnya dari hasil panduan itu. Mungkin nanti akan bisa dijelaskan lebih lanjut nanti. Mungkin sebagai pengawal pembukaan, Pak Dekan mungkin kerso memberikan sambutan, Nggih, monggo Pak Dekan. Dan terima kasih Mas Randy. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Rektor yang pagi hari ini berkenan hadir. Terima kasih Pak Rektor. Dan ada tamu-tamu kehormatan yang lain tadi, ada Pak Dekan FEB, Pak Eko, matur nuwun, Sudah rawuh, juga Bapak Dekan Farmasi, Prof. Agung juga berkenan hadir tadi. Pak WD, Bu WD ada nggak ini ya, Bapak Ibu Wakil Dekan? Nonton Mas, lengkap. Oh ya, yang juga hadir. Kemudian Mas Randy ini Ketua Unit Inovasi Akademik kami di Visipol, Pak Rektor. Beberapa saat yang lalu kami bentuk untuk transformasi digital, dan ini diuji ketahanannya menghadapi COVID ini kemudian. Juga Bapak Ibu dosen yang hadir, tadi ada banyak Bapak Ibu dosen yang berkenan hadir, para mahasiswa peserta peluncuran buku saku piawai kuliah daring yang saya banggakan. Sangat senang pada pagi hari ini kita nanti akan menyaksikan peluncuran karya teman-teman muda Visipol yang dikomandani oleh Mas Randy, juga Mbak Lisa ya. Ini Mbak Lisa kebetulan juga hadir sebagai penulis. Alhamdulillah sudah berhasil merumuskan
sebuah buku saku yang mudah-mudahan nanti bermanfaat, tidak hanya untuk teman-teman dosen mahasiswa Visipol, tapi kemarin juga sudah kami share kepada Bapak Ibu Dekan kalau berkenan untuk menggunakan, mengubahnya, memodifikasi bagi fakultas masing-masing. Jadi kehadiran buku saku ini memang berangkat dari tadi sudah diceritakan sedikit oleh Mas Randy, evaluasi kami terhadap pelaksanaan kuliah daring semester yang lalu, kita yang ujuk-ujuk begitu dipaksa untuk harus go online, kuliah daring tanpa persiapan apapun gitu ya. Tiba-tiba begitu Pak Rektor mengumumkan kita harus segera kuliah daring karena harus stay at home begitu. Nah, kita berimprovisasi dengan berbagai macam cara, dengan support dari UIA ini para dosen kita minta untuk kuliah daring. Memang ada banyak variasi ya, ada berbagai macam kelemahan, meskipun juga diakui ada banyak manfaat yang diterima para mahasiswa, tapi suka atau tidak kita evaluasi dari survei baik yang dilakukan oleh PIKA, kemarin juga ada surveinya, dan Visipol juga melakukan survei begitu untuk mengetahui bagaimana penilaian mahasiswa terhadap pelaksanaan kuliah daring. Memang ada berbagai macam problem ya terkait dengan platform atau media yang digunakan untuk delivery-nya, metode pengajarannya, materi yang disampaikan, interaksi dosen dengan mahasiswa, dan seterusnya. Jadi ini berdasarkan evaluasi tersebut, kemudian tim unit inovasi akademik Visipol ini mencoba untuk merancang perbaikan semester berikutnya, karena Pak Rektor sudah menginstruksikan bahwa semester ganjil untuk tahun akademik 2020-2021 ini hampir pasti akan fully digital, kecuali nanti situasinya membaik di akhir tahun, mungkin akan bisa blended. Nah, untuk itu kami sudah melakukan workshop Pak Rektor, kemudian juga pelatihan-pelatihan, kemudian ya, penulisan buku panduan ini, dan tim UIA juga menyiapkan unit produksi begitu nanti untuk membuat semacam video, podcast, dan sebagainya untuk para dosen yang bisa nanti akan difasilitasi berupa dukungan budget, tetapi untuk dosen-dosen yang perlu dukungan dari fakultas disediakan unit atau tim yang nanti akan membantu produksi materi perkuliahan. Jadi buku panduan ini salah satu bagian dari agar para dosen bisa segera merancang rencana kuliahnya, kemudian kalau butuh materi kuliah tertentu, maka nanti akan dibantu untuk proses produksinya. Ini kami sudah siapkan, Mas WD Akademik kelihatannya menyiapkan anggaran berapa ya per produksi? 2,5 juta kalau nggak salah ya per biaya produksi. Seperti itu. Nah, yang lain kami juga berusaha untuk mengembangkan Learning Management System (LMS). Selain menggunakan ELOC, ini timnya Mas Randy, Mas WD Wawan, Mas Udi ini sedang memikirkan alternatif-alternatif ya pengembangan selain ELOC, apakah juga bisa ada pendampingnya begitu, LMS yang karya anak bangsa juga, yang nanti lebih integrated. Kemudian, nah yang sedang kami pikirkan itu kalau mahasiswa kita mengakses LMS itu pulsanya bisa gratis begitu, sehingga belajar itu menjadi hak para mahasiswa dalam situasi pandemi ini, bagaimana agar LMS kita ini bisa diakses secara free. Nah, ini kita sedang memikirkan, nanti mudah-mudahan ada caranya ketemu sehingga nanti LMS itu bisa kita luncurkan. Saya kira itu yang lain, mudah-mudahan ini juga menjadi momentum untuk transformasi digital di Visipol, sehingga meskipun nanti COVID sudah berlalu, kita bisa tetap menggunakan ini sehingga kuliah kita menjadi lebih efisien begitu, bisa blended 50-50 atau 70-30 ya, 70 dengan LMS, 30 dengan tatap muka langsung, sehingga kelas kita menjadi lebih efisien pengelolaannya. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari pimpinan universitas, Pak Rektor, dari PIKA, karena PIKA kemarin mendukung training kami ya, mendatangkan
para pembicara dari Vika sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan betul-betul nanti para dosen sudah siap untuk kuliah online di semester mendatang. Saya kira itu apresiasi untuk para penulis. Sekali lagi, terima kasih. Mohon nanti arahan sambutan dari Pak Rektor sebelum buku ini secara resmi diluncurkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku saya kembalikan. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mas Randy, ini ada Pak Dekan Geografi juga yang rawuh. Oh, J, Pak Dekan. Sugeng rawuh, Pak Dekan Geografi. Rawuh. Monggo terima kasih Pak Erwan tadi, terus sekarang monggo sambutannya ngaten J dari Pak Rektor UGM. Pak Panut, waktu dan tempat kami persilahkan. J, matur nuwun Mas Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rektor. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Dekan Visipol beserta Bapak Ibu Wakil Dekan Visipol. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan dekan, ada Pak Dekan FIB, Pak Dekan Farmasi, Pak Dekan Geografi, dan mungkin nanti akan bergabung Bapak Ibu Dekan yang lain. Ada Pak Budi, Prof. Oh, Pak Budi. Dekan Biologi. Pak Budi, oh ya. Pak Eko juga Dekan Ekonomi. Punten, Prof. Sugeng enjang Pak Rektor, nggih. Pak Dekan. Yang saya hormati. Pak Rektor ngapunten ini malah mengganggu ini. Baru bisa gabung. Siap. Yang saya hormati Kepala Unit Inovasi Akademik Visipol, Mas Randy. Yang kami hormati Koordinator Penulis buku Saku Piawai Kuliah Daring, Mbak Lisa, dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen, serta yang saya banggakan adik-adik mahasiswa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pagi hari ini kita dapat bertatap maya dalam acara peluncuran buku Saku Piawai Kuliah Daring, hasil tulisan Mbak Lisa dan kawan-kawan para tenaga muda di UIA atau di Visipol ini. Mudah-mudahan acara ini berjalan baik dan memberikan manfaat untuk kita semua. Dan harapannya nanti setelah buku ini di-launching bisa didistribusi sedikit-sedikit diberi ya fakultas-fakultas di UGM ini untuk dijadikan referensi bagi teman-teman di fakultas yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, kuliah daring dalam tanda petik dipaksa harus dilaksanakan secara total ya pada pertengahan atau awal Maret lalu karena pandemi COVID ini. Walaupun sebelumnya pada tahun 2019 itu sudah ada SK Rektor yang intinya bahwa semua mata kuliah di UGM sampai 40% kontennya itu dapat dilaksanakan secara daring. Namun kita amati yang memanfaatkan itu hanya sedikitlah beberapa dosen muda yang menjabat sering pergi kemudian biar kuliahnya tidak kosong menggunakan daring. Saya juga gitu kalau pas ke Jakarta atau kemana daripada diserahkan ke asisten ya nanti habis maghrib kuliah misalnya semacam itu. Nah itu salah satu manfaat. Tetapi saat itu memang belum banyak yang menggunakan karena ya biasalah kita yang sudah agak senior ya seperti saya
kuliah masuk kelas dengan coret-coret di papan begitu, rasanya lebih enjoy, lebih nikmat menghadapi mahasiswa-mahasiswi kita, bisa guyon, menyampaikan pengalaman dan lain-lain begitu ya. Dan itu memang lalu memberikan suasana akademik yang hidup dengan cerita-cerita yang ini apa namanya yang tegar, yang bisa ada bumbu-bumbu pengalaman Pak dosen dan lain-lain. Memang secara nuansa akademik itu menjadi lebih menguntungkan tatap muka ini. Namun dengan kondisi pandemi ini dan juga kecenderungan masyarakat internasional sebelum pandemi bahwa dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, maka kuliah daring ini menjadi keniscayaan, menjadi sesuatu yang bisa kita laksanakan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan lain-lain. Memang kalau kondisinya normal, barangkali tadi yang disampaikan Pak Dekan, blended learning itu menjadi pilihan terbaik. Dalam arti daring itu berapa persen, kemudian yang tatap muka berapa persen. Ini pasti akan menjadi lebih baik untuk mengintegrasikan antara suasana akademik, komunikasi antara mahasiswa dengan dosen, dan juga para mahasiswa perlu datang ke kampus untuk ke perpustakaan, ketemu dengan pegawai, ketemu dengan mahasiswa lainnya, dan lain-lain. Nah, suasana itu yang lalu tidak hanya secara keilmuan yang diperoleh oleh mahasiswa, tetapi pengembangan sikap, pengembangan values, dan lain-lain itu diperoleh dari suasana akademik ini. Nah, saya sering mencontohkan begini Bapak Ibu, dari keuntungan suasana akademik. Mengapa kami yang di teknik kimia ya, belajar misalnya terkait yang mungkin kita semua tahu, hukum Newton. Hukum Newton di ITB, hukum Newton di Harvard, hukum Newton di IT, hukum Newton di TS lah, taruhlah. Itu semua sama, materinya itu ya seperti itu. Tetapi mengapa lulusan teknik kimia dari Universitas A itu banyak yang menjadi leaders, banyak yang menjadi pemimpin di bidangnya misalnya, dibanding yang lain. Nah, tentu ini karena perkembangan values yang diperoleh oleh si mahasiswa, kemudian juga berkembangnya sikap mahasiswa, kepercayaan diri, dan lain-lain, itu berbeda antara di perguruan tinggi yang satu dengan perguruan tinggi yang lain. Maka walaupun ilmu hard science-nya sama, tetapi yang lain-lainnya itu yang menyebabkan tumbuh menjadi berbeda. Nah, ini yang tentu kita harus usahakan. Maka dari itu sangat baik dengan adanya buku ini yang tentu sudah ditulis dengan rinci, bagaimana agar nanti kuliah daring ini tidak semata-mata memberikan ilmu kepada para mahasiswa, tetapi juga pengembangan values, etika, karakter, dan lain-lain tetap terjaga, walaupun memang saya yakin tidak bisa persis sama dengan yang semuanya tatap muka, tetapi kita harus membuat balancing antara effectiveness penyampaian materi dengan transfer values yang nanti sampai kepada para mahasiswa. Memang terkait kuliah daring ini, kecuali kemudahan akses internet, kemudian juga
ketersediaan perangkat komunikasi, komputer, HP, tablet dan lain-lain, platform yang user friendly serta mudah untuk komunikasi dan lain-lain, konten dan teknik penyampaian materi tadi disampaikan oleh Pak Dekan menjadi sangat penting begitu. Maka nanti pengembangan konten-konten dengan penyampaian yang atraktif, misalnya tidak sekedar PPT ya, tapi video, animasi dan lain-lain menjadi kebutuhan utama. Maka tadi tepat sekali kalau production house atau rumah produksi atau apapun namanya, fasilitas yang bisa diberikan kepada para dosen, serta kalau ada sutradara ya untuk memandu bagaimana mengemas materi begitu, ini tentu akan sangat membantu. Dan kami juga melalui BIKA berusaha untuk itu semua. Saya kira demikian Bapak dan Ibu, gambarannya bahwa kita harus terus meningkatkan kemampuan kita di dalam menyediakan materi-materi kuliah daring, sehingga walaupun nanti kondisi sudah normal kembali, virus corona COVID-19 sudah hilang, tetapi kita sudah siap dan masuk pada cyber university begitu ya, sudah mempunyai konten-konten pembelajaran yang sangat bagus yang bisa kita upload di platform-platform kita, sehingga mahasiswa tidak hanya belajar sekali pada saat mendengar oleh kita, tetapi setelah itu bisa mengulang-ulang bagian-bagian yang belum paham dari materi kuliah kita yang sudah tersedia di platform kita. Dan tentu jika nanti keadaannya sudah normal, kuliah tatap muka masih kita perlukan agar nanti bisa lebih optimal antara transfer ilmu dan juga transfer values. Tetapi karena pandemi, maka kita sudah memutuskan untuk semester 1 2020-2021 ini mulai September nanti default-nya itu daring, dan bagi yang akan menambah dengan tatap muka diharapkan di akhir-akhir semester lah, setelah UTS atau bagian-bagian akhir. Namun itu pun tetap dengan melihat perkembangan dari pandemi COVID ini. Dan kita sudah sangat jelas bahwa sikapnya bahwa kesehatan itu yang utama, tetapi pendidikan juga sangat penting. Jangan sampai mahasiswa-mahasiswi kita tertunda lulusnya karena pandemi ini, maka kita harus melakukan usaha-usaha yang luar biasa untuk pelaksanaan Tridharma kita. Saya mengucapkan selamat kepada Pak Dekan, Bapak Ibu WD Visipol, Mas Randy, Mbak Lisa, dan seluruhnya yang telah berhasil membuat buku saku piawai kuliah daring ini yang segera diluncurkan hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan bagi fakultas yang belum memiliki nanti bisa menjadikan referensi buku ini agar perkuliahan daring di UGM bisa berjalan secara efektif, efisien, dan sama sekali kalau bisa tidak mengurangi learning outcome atau capaian pembelajaran yang sudah ditargetkan di masing-masing mata kuliah. Terima kasih Pak Dekan dan Bapak Ibu semua. Mohon maaf ini berkepanjangan, ada hilaf dan salahnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Selamat launching. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Panut atas sambutannya. Juga tadi menyambung sedikit poin yang sudah disampaikan Pak Panut dan Pak Erwan tadi, memang pentingnya ini ya, perkuliahan yang tidak hanya menyampaikan aspek kognitif tapi aspek yang lain. Itu juga jadi catatan kami Pak Rektor, kenapa buku panduan ini didiskusikan, dibuat, itu juga lewat konsultasi dengan Pika, dan kami juga punya Mas Grendi, konsultan pedagogi kami, juga mengingatkan itu bahwa proses perkuliahan harus juga, walaupun mediumnya berpindah ke daring, tapi harus tetap punya aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Gitu, aspek value, aspek skill, dan aspek keilmuan. Mungkin untuk sebagai forum resmi launchingnya akan ada video singkat yang akan kami putar, kira-kira selama 1 menit, dan kemudian akan disambung dengan penjelasan dari Ibu Ketua Koordinator Penulis, Mbak Lisa. Nathan, mungkin teman-teman UIA bisa memutar secara resmi ini video 1 menit. Silakan disimak, ya. Terima kasih sudah menyaksikan video singkat dan secara resmi sebagai simbol launching buku panduan piawai kuliah daring ini. Silakan Mbak Lisa memberikan mungkin paparan singkat ya, isinya secara struktur seperti apa, dan seberapa mungkin ini juga bisa harapannya bermanfaat. Jadi, terima kasih Mas Randi atas waktunya. Mohon izin Prof. Panut dan Prof. Erwan untuk mewakili tim penulis. Ini adalah kerja tim, Bapak Ibu. Jadi di sini mohon izin untuk mewakili tim menyampaikan garis besar apa yang ada di dalam buku saku kita. Tetapi sebelumnya mohon minta tolong teman-teman UIA untuk menampilkan file infografis kita. Jadi, pertama-tama yang terhormat Prof. Panut, Rektor Universitas Gadjah Mada, dan juga Prof. Erwan, dekan kami beserta jajarannya, Bapak Ibu Wakil Dekan, dan juga terima kasih Bapak Ibu Dekan dari Universitas Gadjah Mada yang juga turut hadir di sini. Ini saya jadi nervous, Bapak Ibu. Kemudian juga Bapak Ibu dosen di lingkungan Visipol, teman-teman mahasiswa yang juga mungkin hadir di forum ini, dan juga teman-teman tim penulis yang hadir di sini, serta tamu undangan, dan juga ada Pak Grendi dari Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Ibu yang memang kami jadikan teman ngobrol gitu untuk menyusun buku panduan ini. Nah, sebelum masuk ke substansi, saya sedikit mengulang apa yang
kemudian menjadi latar belakang dari penulisan buku ini, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Dekan dan juga Mas Randi selaku koordinator unit inovasi akademik, bahwa buku ini berangkat dari kegelisahan kita semua atas apa yang terjadi di semester lalu, begitu, Jay. Meskipun memang saya kira kuliah daring ini bukan sesuatu yang benar-benar baru untuk kita pengajar di Universitas Gadjah Mada, tapi ketika kemudian pada saat krisis kemarin tiba-tiba kita harus beralih ke medium daring, di mana kemudian konsep kita atau konsep pembelajaran kita itu adalah tatap muka, maka harus diakui bahwa banyak kegagapan yang dihadapi oleh dosen maupun mahasiswa. Nah, dari situ saya kira kemudian kita mengadakan evaluasi dan kami belajar dari hasil evaluasi tersebut, baik yang dilakukan oleh universitas, kami coba pelajari datanya, kemudian dari apa yang dilakukan oleh teman-teman UIA sendiri, dari fakultas, dan juga dari teman-teman di departemen, di 6 departemen yang ada di Visipol, kami juga mohon izin untuk menggunakan datanya untuk mempelajari sebenarnya apa yang kelemahan-kelemahan yang kita hadapi ketika semester lalu di dalam waktu yang singkat kita harus menyiapkan itu. Nah, dari situ kami melihat ada beberapa kecenderungan yang kemudian dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. Tapi karena ini buku panduan untuk dosen, mohon izin saya akan lebih fokus dari sisi dosen seperti itu. Nah, apa yang kami dapatkan dari evaluasi tersebut, kebanyakan dari dosen termasuk saya sendiri, karena saya juga mengajar, begitu kita cenderung memindahkan konten-konten yang kita rancang secara konvensional itu ke dalam medium daring. Artinya di proses digitalisasi itu masih berjalan di level yang sangat praktikal. Nah, ini yang kemudian membuat mungkin ada beberapa capaian yang kemudian kurang optimal diterima oleh mahasiswa. Bisa dikatakan ketika kita pindah ke medium daring seperti itu, karena memang pembelajaran jarak jauh kita difasilitasi oleh platform online atau daring, kita ibarat masuk ke dalam ekosistem yang berbeda, ngaten Bapak Ibu, bahwa ekosistem tatap muka berbeda dengan ekosistem di dalam jaringan. Ibarat kata ketika kita berada di darat, mungkin kita bisa menggunakan strategi jalan gitu. Tetapi ketika kita masuk ke dalam ekosistem air, kita tidak lagi bisa berjalan, tetapi kita harus berenang seperti, atau ketika kita melayang di udara, maka kemudian strategi berjalan dan berenang itu tidak lagi bisa digunakan dan kita harus melayang. Nah, dari situ kita belajar, oh ternyata ketika kita mendesain pembelajaran, kita tidak bisa hanya sekedar mendigitalkan apa yang menjadi rancangan kita di dalam medium tatap muka ke daring, tetapi ada strategi yang holistik untuk kita rancang ulang agar sesuai dengan ekosistem digital. Nah, disinilah kami mencoba untuk menyusun beberapa poin yang kiranya kami anggap penting begitu untuk diperhatikan oleh para dosen, terutama di lingkungan Visipol, ya, karena pada awalnya memang kita menyusun buku ini untuk lingkungan Visipol, dan mungkin nanti jika Bapak Ibu dari fakultas lain ingin mengadopsi, kami akan sangat senang dan mungkin harus disesuaikan dengan konteks masing-masing gitu. Nah, setidaknya apa yang ingin kami sampaikan di sini adalah meletakkan mindset baru bahwa ketika kita berpindah ke medium daring, kita tidak bisa menggunakan gaya yang sama ketika kita berada di medium tatap muka. Tetapi Bapak Ibu, ini bukan buku sakti yang kemudian bisa otomatis membuat perkuliahan Bapak Ibu menjadi perkuliahan daring yang ideal, tetapi ini seperti pesan dari Bapak Dekan dan Bapak Ibu Wakil Dekan, buku saku ini adalah living document yang harapannya bisa kita kembangkan secara kolektif, sehingga di forum ini kami juga akan sangat terbuka jika dari para hadirin bisa memberikan masukan kepada kami untuk penyempurnaan di kemudian hari begitu. Nah, mungkin kita mulai masuk ke beberapa, kita ada 4 bagian begitu. Jadi ini pengantar, bagian pengantar,
di bagian pengantar ini kita tujuannya satu, Bapak Ibu, bahwa kita ingin memberikan atau meletakkan mindset baru terkait dengan apa sih pembelajaran jarak jauh. Saya kira sebagai metode ini bukan sesuatu yang baru, bahkan sudah sangat lama. Tetapi karena kehadiran teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih dan canggih, PJJ ini semakin mudah untuk dilakukan. Jadi, katakanlah kita kalau berbicara terkait dengan Open University atau universitas terbuka, saya kira mereka mempunyai metode PJJ yang lebih settle, dan kita bisa belajar dari sana juga. Nah, selain itu juga seperti yang disampaikan oleh Prof. Panot dan juga Prof. Erwan, bahwa selain untuk menghadapi kondisi new normal ini atau kemudian mengurangi interaksi yang memicu penularan COVID-19, kita semua berharap bahwa pengalaman kita di semester depan ini akan menjadi akselerator untuk mentransformasi perkuliahan, transformasi digital untuk proses perkuliahan kita. Nah, ini kita juga sampaikan, kemudian juga bagaimana paradigma pembelajaran itu bergeser menjadi andragogi dan heutagogi, yang ini juga saya kira banyak didiskusikan di antara pakar pendidikan seperti itu. Nah, selain itu kita juga menekankan beberapa elemen yang membedakan antara kuliah tatap muka dengan kuliah daring, di mana self-learning itu menjadi awareness yang harus dibangun di pengajar maupun di mahasiswa, sehingga kemudian kita punya kesamaan frekuensi dalam menjalankan ini. Kemudian kita langsung ke, ya, ini adalah bagian kedua kita, Bapak Ibu. Di bagian kedua ini kita memaparkan tentang bagaimana mendesain pembelajaran. Ada 5 langkah yang kami tawarkan di sini untuk mempermudah Bapak Ibu merancang perkuliahan di masing-masing mata kuliah, mulai dari memahami desain makronya, yang ini saya kira teman-teman PIKA Universitas juga sangat banyak materi yang bisa diakses di sana tentang outcome-based education yang sekarang dikembangkan oleh UGM, di mana memang capaian pembelajaran ini menjadi hilir yang harus benar-benar dipahami oleh masing-masing pengampu di masing-masing mata kuliah. Kemudian konteks bagaimana blended learning dan flipped learning itu juga menjadi pertimbangan, bahwa kita tidak bisa blended learning karena kebijakan mengharuskan kita untuk 100% online, makanya kemudian kita mungkin akan lebih banyak menggunakan flipped learning. Nah, apa itu flipped learning? Bapak Ibu nanti bisa mempelajari di buku saku ini. Kemudian selanjutnya terkait dengan perumusan RPKPS atau rancangan pembelajaran yang tadi juga sudah disinggung tentang bagaimana kita memperhatikan aspek kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Bahwa di dalam kuliah tatap muka, ketiga aspek ini sangat mudah untuk di-deliver kepada mahasiswa kita. Tetapi di dalam konteks kuliah daring mungkin yang paling PR adalah afeksi. Nah, oleh karena itu mungkin perlu dipikirkan kembali bagaimana rancangan pertemuan kita agar kemudian afeksi ini tetap bisa kita sentuh, bisa dengan konten atau kemudian bisa juga dengan penugasan. Lalu juga di sini kita memberikan beberapa tips begitu ya, terkait dengan bagaimana kita memilih medium dan juga bagaimana kita merancang konten. Nah, ini yang seringkali mengasyikkan gitu ya untuk dosen untuk membuat konten digital seperti itu. Tetapi saya kira harus diperhatikan juga terkait dengan katakanlah mulai dari tadi medium apa sih yang tepat, apakah dengan video conference atau kemudian kalau yang paling gampang apakah sinkron dengan asinkron, itu juga harus diperhatikan. Dan kemudian bagaimana konten yang efektif, kita tidak bisa membayangkan kuliah 2 jam kita pindahkan langsung ke daring dengan durasi yang sama, itu sesederhana itu. Karena kemudian tingkat konsentrasi mahasiswa ketika berhadapan dengan layar itu berbeda ketika tatap muka. Jadi bagaimana strategi kita untuk membuat konten yang berdurasi lebih pendek, tetapi bisa mendeliver materi yang ketika tatap muka kita harus menyampaikannya 2 jam. Ini kan saya kira butuh kreativitas dari masing-masing pengampu juga. Kemudian terkait juga dengan evaluasi Bapak Ibu. Nah, evaluasi di sini juga menjadi poin yang kita paparkan.
bagaimana kita memastikan bahwa mahasiswa itu hadir atau kemudian mengikuti perkuliahan. Apakah kemudian presensi fisik itu menjadi hal yang harus kita pertimbangkan, atau kemudian kita bisa menggunakan cara lain. Kalau teman-teman mahasiswa ya, kalau ada meme-meme yang mungkin Bapak Ibu pernah dapatkan, dulu kalau bolos itu keluar kelas. Sekarang caranya mahasiswa bolos adalah dengan memute video dan juga memute mikrofon begitu. Sehingga kemudian mereka bisa melakukan aktivitas yang lain. Nah, bagaimana melakukan kontrol itu? Dan juga kita kadang-kadang harus berempati tentang kehadiran fisik itu yang diniatkan itu belum tentu bisa terjadi, katakanlah mungkin ada trouble koneksi dan lain sebagainya untuk beberapa mahasiswa kita yang mungkin lokasinya tidak terlalu baik jaringannya seperti itu. Nah, ini juga perlu strategi. Kemudian di langkah kelima yang kami paparkan di sini tentang proses perkuliahannya. Bagaimana kemudian kita sampaikan pentingnya membangun komunikasi yang empatik gitu. Karena kita sama-sama menyadari bahwa dalam kondisi krisis seperti ini kita sama-sama ada di dalam posisi yang uncertain atau banyak ketidakpastian yang dihadapi baik dosen maupun mahasiswa. Oleh karena itu gaya-gaya komunikasi yang empatik saya kira perlu dipertimbangkan. Bahkan sesederhana begini Bapak Ibu, terkait dengan proses komunikasi di luar kelas yang kemudian kami menyampaikan di situ bahwa perlu ada komitmen dari pihak dosen maupun mahasiswa untuk kemudian menyepakati rule of the games, bagaimana mengkontak atau menghubungi kita sebagai dosen. Ya. Kalau kadang-kadang kita harus menyadari, jadi saya sendiri karena kesibukan kita lama untuk merespon mahasiswa. Kalau di dalam kuliah konvensional mahasiswa bisa punya strategi lain. Salah satunya katakanlah dengan doorstop ya, kalau meminjam istilah teman-teman wartawan. Nunggu di depan kantor atau nunggu di depan kelas kita untuk kemudian bertemu. Tapi di dalam posisi jarak jauh seperti ini, salah satu-satunya medium yang bisa diakses adalah medium daring. Oleh karena itu, saya kira Bapak Ibu juga perlu concern di situ, apakah mereka boleh menghubungi hanya di jam kerja saja, atau kemudian boleh di luar jam kerja, ketentuannya seperti apa, dan kepastian-kepastian seperti itu saya kira sangat penting dalam mengefektifkan perkuliahan jarak jauh kita. Kemudian selanjutnya di bagian ketiga, teman-teman, kita bisa masuk. Nah, setelah kemudian tadi jadi bagian pertama, kita berharap mindset kita berubah atau kita punya mindset baru terkait dengan pembelajaran jarak jauh yang berbeda dengan pembelajaran konvensional. Kemudian di bab 2 kita merancang pembelajaran yang lebih sesuai dengan ekosistem digital. Baru di bab 3 ini kami mengenalkan ragam metode dan juga ragam platform yang bisa digunakan oleh kita sebagai dosen dan kemudian disepakati dengan mahasiswa. Kadang-kadang kami melihat dari evaluasi yang dilakukan juga bahwa dosen itu punya platform favorit begitu. Atau saya sukanya pakai Webex, atau saya sukanya pakai Zoom, dan lain sebagainya. Padahal pilihan-pilihan itu belum tentu sesuai dengan rancangan perkuliahan atau kemudian outcome yang ingin didapatkan dari proses kuliah itu. Oleh karena itu, di sini kita sebelum mengenalkan platformnya secara teknikal, kita ingin memaparkan pentingnya mempertimbangkan berbagai elemen sebelum kemudian platform itu dipilih begitu. Nah, seperti kalau teman-teman komunikasi, ya ini menyitir sedikit salah satu formula yang paling gampang untuk mengingat tentang proses komunikasi yang bisa dikontekskan dengan berbagai konteks, baik pendidikan, mau politik, ataupun sosial, adalah formula Maxwell ya. Who says what to whom in which channel with what effect, di mana kalau kita bicara channel, sebenarnya itu hanyalah satu dari sekian elemen yang harus dipertimbangkan dalam proses menyampaikan pesan seperti itu. Nah, di metode yang saya kira paling familiar di kita semua, deh, Bapak Ibu, kita mengenal metode yang sifatnya sinkronus dan asinkronus, di mana kalau
kita bicara sinkronus, artinya sinkron secara waktu atau timing antara dosen dan mahasiswa untuk masuk ke jaringan secara bersamaan. Sedangkan asinkron itu adalah metode pertemuan di mana kita bisa berada di waktu yang berbeda untuk mengakses konten yang sama. Nah, apa yang ingin kami tekankan di sinkronus dan asinkronus, kita berharap Bapak Ibu mempunyai pertimbangan kapan pertemuan ini dibuat sinkronus dan kapan dibuat asinkronus. Ketika kita mengejar kognisi, saya kira asinkronus bisa dilakukan, tapi ketika kita mengejar afeksi, sinkronus mungkin bisa lebih diutamakan. Nah, proporsi ini yang saya kira juga perlu diperhatikan dalam 10 kali pertemuan, katakanlah, karena kita hanya 10 minggu, berapa yang sinkronus dan berapa yang asinkronus, sesuai dengan desain pembelajaran kita. Kemudian masuk ke bagian ini, ragam metode, itu nyuwun sewu ragam media. Nah, di sini ketika kita ditanya kuliah pakai apa gitu, jadi kita seringkali berfokus pada medium penyampainya gitu. Tetapi tidak banyak yang kemudian fokus ke apa yang disebut dengan LMS atau Learning Management System. Seperti yang tadi disampaikan Pak Dekan, juga sempat menyampaikan bahwa Visipol juga sedang mengembangkan LMS yang mungkin lebih ramah kuota dan lain sebagainya. Dan juga saya kira UGM juga sudah mengembangkan ELOK yang sangat komprehensif. Nah, harapannya setiap mata kuliah di Visipol atau mungkin di UGM itu menggunakan LMS itu sebagai landing page sebelum kemudian kita mengcombine atau mengkombinasikan dengan platform yang sesuai dengan desain kuliah. Nah, ini yang tadi kalau lihat contohnya di yang bagian ragam media pembelajaran yang di bawah itu di page sebelumnya, Mbak. Yang di sebelumnya lagi mungkin. Nah, yang di atas ini Bapak Ibu di mana contoh rancangan media pembelajaran, harapannya setiap kuliah itu ada LMS-nya, baik itu ELOK atau kemudian Microsoft Teams yang saya kira juga UGM melanggan itu, atau Google Classroom atau LMS yang lain. Baru kemudian dari ELOK itu dikombin dengan sinkron dan asinkron. Sinkron bisa memilih seperti web conference, di sini banyak ada Webex, kemudian ada juga Zoom yang sedang kita gunakan, Google Meet, dan juga pakai video conference Microsoft Teams itu juga ada, dan juga metode asinkron yang ini juga bisa didapatkan di fitur LMS itu sendiri atau kemudian menggunakan fitur yang terpisah seperti fitur social media dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu di bagian 3, Bapak Ibu, apa yang ingin kami tekankan adalah bahwa banyak sebenarnya pilihan media atau platform online yang bisa kita gunakan, tapi mohon kembali pada desain atau rancangan awalnya agar kemudian sesuai. Dan terakhir, di bagian 4, ini adalah support system atau sistem pendukung yang diberikan oleh fakultas melalui unit inovasi akademik, bahwa di Visipol ini kita punya 4 layanan yang bisa diakses oleh Bapak Ibu dosen sekalian. Pertama adalah konsultasi desain perkuliahan, itu nanti bisa menghubungi UIA. Kemudian layanan yang kedua adalah bantuan pembuatan konten perkuliahan, yang saya kira kemarin juga sudah ada Pak Erwan surat edarannya terkait dengan bantuan insentif untuk produksi konten, baik yang diproduksi melalui UIA maupun yang diproduksi mandiri di masing-masing departemen. Kemudian yang ketiga adalah layanan untuk troubleshooting untuk IT problems yang didukung oleh juga IT Visipol. Dan terakhir adalah layanan untuk platform atau software berbayar. Jadi ini mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan kabar gembira juga bahwa Visipol sudah melanggan Zoom dengan 20 user kalau tidak salah, di mana masing-masing departemen mendapatkan 1 user dan 14 lainnya dikelola di level fakultas untuk kita gunakan secara bergantian. Ini nyuwun sewu Pak Panut dan mungkin rekan-rekan universitas untuk web conference
conference-nya Visipol melanggar Zoom juga karena terus terang Webex itu terlalu berat ya bandwidth-nya, jadi ada beberapa mahasiswa yang merasa kesulitan ketika harus mengakses Webex. Mungkin ini juga bisa jadi catatan untuk universitas bagaimana mengembangkan platform yang mungkin lebih ramah terhadap kondisi mahasiswa kita. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau jadi panjang. Terima kasih atas support dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Hingga akhirnya kami bisa menerbitkan buku ini. Sekali lagi ini adalah living document yang harapannya bisa kita kembangkan secara kolektif. Dan sebagai informasi, ada 3 output yang kita rancang untuk Bapak Ibu. Yang pertama adalah booklet ini, yang isinya infografis yang bisa dibaca secara cepat. Kemudian kita juga punya versi yang lebih lengkap, lebih deskriptif, itu sekitar 45 halaman. Kalau Bapak Ibu ingin membaca lebih lengkap, dan yang terakhir video tutorial yang saat ini sedang digarap oleh teman-teman faculty secretary sebagai pendukung kami juga. Dan untuk mahasiswa juga, jangan khawatir, besok akan segera terbit buku panduan yang teruntuk mahasiswa yang akan segera terbit di pertengahan Agustus ini. Semoga semester depan berjalan dengan baik, dan seperti yang disampaikan oleh di dalam video tadi, bahwa saya kira ini bagian dari komitmen fakultas untuk menghadirkan kampus meskipun kita berada di lokasi yang berbeda-beda. Ngaten, terima kasih, selamat siang. Saya kembalikan ke Mas Randi. Terima kasih sekali Mbak Lisa, menurut saya penjelasannya sangat jelas, gamblang. Kita masuk ke sesi terakhir ngaten J. Kalau misalkan ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, saya tahu mungkin waktunya yang kita bayangkan sampai jam 12.30 awalnya, tapi kalau misalkan mungkin ada pertanyaan atau input, monggo dari Bapak Ibu sekalian. Atau Mas Wawan mau menambahkan sesuatu? Cukup Mas Randy, kita mungkin dari Bapak Ibu Dekan yang lain dan para tamu undangan saja. Siap. Monggo, ya, Bapak. Masukannya ini. Ya, apresiasi Pak Dekan Erwan dan seluruh staf di Visipol, sungguh luar biasa di saat pandemi, malah ini sudah dapat 2 ya di buku dari Visipol ini, yang kemarin yang Mas Wawan, Pak Wawan ini juga mengeluarkan dan sudah sampai. Dan kemudian juga ini bersama Pak Wawan juga ini kita sedang menunggu satu buku bersama Bu WR ya, Bu WR PPK ini, juga tentang COVID. Jadi salut sekali Pak Dekan Erwan, luar biasa nih Visipol, dan kami banyak belajar. Mudah-mudahan nanti adik-adik di tempat kami juga paling tidak file soft copy-nya bisa kami share seperti yang kemarin, luar biasa. Dan akhirnya kami membuat satu buku ya kebetulan di bidang kami, dan beberapa reference juga kami ambil dari bukunya Pak Wawan yang kemarin itu yang di share itu, yang luar biasa dengan Pak Dekan. Pengatakan ini hanya ini aja opini kami aja, saran saya. Tidak ada pertanyaan karena semuanya sudah clear. Kalau bisa yang tadi itu yang disampaikan oleh Bu Lisa, betul sekali, kalau bisakah kita migrasi tidak hanya di Webex itu. Karena adik-adik memang banyak sekali mengeluh. Ya, mudah-mudahan mungkin bisa segera direspon, ya yang paling agak ringan memang Zoom, cuma Zoom yang free ini kan hanya 40-50 menit. Sehingga ngakalinya juga ini ya, tapi kalau yang berlangganan saya kira sangat menolong. Google Meet bisa, adik-adik juga senang, ya mudah-mudahan sih ada alternatif lain supaya adik-adik terutama beban kuotanya ini yang memang agak menjadi masalah di tempat kami juga. Mengatakan Pak, mudah-mudahan sekali lagi selamat Pak Dekan Erwan. Kamu ini bisa faksi, jadi saya tidak tampilkan ininya. Terima kasih. Ini sedang faksi. Waktu nuwun. Terima kasih. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Sorry. Maaf, tampaknya ada satu pertanyaan ini menurut saya yang cukup menarik. Apakah di guideline tentang berapa persen kuliah sebaiknya sinkronus dan asinkronus? Mungkin Mbak Lisa bisa merespon ya, apakah ada angka
magic number gitu, angka ajaib, apa persentase sinkronus dan asinkronus, atau adakah prinsip tertentu di sana, Mbak Lisa? Ya, ini pertanyaan yang juga diajukan oleh tim waktu kita awal menulis, kita diskusikan juga, Bu Evi tadi yang bertanya, dan ketika melalui serangkaian workshop begitu, kemudian juga kami kemudian juga ada Pak Grendi dari UNY yang juga belajar tentang weekend, dan di tim kami sendiri juga ada Mbak Ari dosen EKP yang kebetulan juga dulu S1-nya adalah pendidikan. Kita sebenarnya juga pengen sampai merumuskan magic number-nya begitu ya Mas Randi, tentang proporsi antara sinkronus dan asinkronus. Itu tidak mudah karena itu dari rancangan. Oleh karena itu di dalam buku panduan ini kami belum berani untuk kemudian menyebutkan persentase antara proporsi sinkronus dan asinkronus. Dan ini juga dalam tapi apa yang bisa kita lakukan adalah mencoba mengidentifikasi kapan sinkronus itu efektif dilakukan dan kapan asinkronus itu dilakukan. Kemudian ke masing-masing pengampu dan kemudian kembali ke masing-masing pilihan. Jadi ketika kita asinkronus itu mungkin untuk materi-materi yang sifatnya kognitif itu bisa disampaikan melalui medium yang recorded gitu. Halo. Ya, sedangkan oh ya, oke. Ada peringatan trouble. Dan kalau yang sifatnya diskusi atau dialog, kami menyarankan untuk menggunakan model sinkronus. Jadi kalau kita bicara learning, di mana ada pergantian metode secara itu bisa disampaikan secara asinkronus, yang itu direcord baik bentuk video, podcast, ataupun yang lainnya. Kemudian itu disampaikan sebelum kuliah itu berjalan, kemudian dikombine dengan sinkronus, yang sinkronus itu dimanfaatkan untuk dialog dengan mahasiswa. Ini yang kita coba tawarkan. Tapi sekali lagi bisa jadi itu yang mungkin itu, atau dari tim yang lain bisa menambahkan terkait ini. Terima kasih Mbak Lisa. Saya rasa ya, itu juga merangkum ya proses diskusi kita. Memang kesepakatan kami juga mungkin tidak ada magic number, tapi sangat tergantung tadi kebutuhan ininya ya. Lagi-lagi kan kita harus balik lagi ke target capaian outcome yang kita mau rencanakan, itu satu. Kedua juga mempertimbangkan ada banyak faktor soalnya yang perlu kita pertimbangkan. Misalkan kelas-kelas tertentu jumlah mahasiswanya seberapa, apakah mahasiswanya itu punya constraint akses misalkan. Kalau ada punya constraint akses, mungkin mata kuliah yang sifatnya asinkronus mungkin yang lebih tepat, karena sinkronus kecenderungannya butuh akses data yang cukup besar gitu. Hal-hal itu yang mungkin juga perlu dipertimbangkan, saya rasa. Terima kasih. Ada komentar atau pertanyaan yang lain? Oke. Jika tidak ada, saya rasa mungkin saya izin mungkin bisa akhiri ngaten, gitu ya. Sekali lagi saya mewakili tim penulis mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian telah berkenan hadir dalam launching buku Piawai Kuliah Daring kali ini. Harapannya buku ini bisa bermanfaat. Lagi-lagi memang kami mendesain ini awalnya sebagai buku saku, buku panduan buat Bapak Ibu dosen di lingkungan Visipol, tapi harapannya juga bisa mungkin diadaptasi ya. Kalau mungkin Bapak Ibu sekalian pengen mengadaptasi, harus dicocokkan dengan konteks fakultas yang lain. Terima kasih kalau begitu. Diunduh online di mana Mas Randi? Bisa diunduh online di mana? Oh iya.
Nun sewu, saya sebenarnya sudah mencantumkannya di chat, di kolom chat Bapak Ibu sekalian, ada link yang Bapak Ibu bisa langsung unduh di sana. Oh iya, ini ya, di booklet ini ya. Ya, bit.ly/booklet panduan PJJ. Harapannya mungkin Bapak Ibu bisa mengunduhnya. Di sisi yang lain kami akan coba post hasil diskusi kita hari ini di Instagramnya Visipol atau di YouTube-nya Visipol. Di sana nanti juga akan tersedia linknya supaya Bapak Ibu bisa mengunduhnya. Begitu? Terima kasih. Sami-sami. Demikian kalau begitu saya mungkin bisa akhiri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah berkenan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Pak Dekan, Pak PD, luar biasa. Matur nuwun sharingnya. Matur nuwun sharingnya. Pak Dekan. Izin lip, Terima kasih Bapak Ibu, Bapak Ibu dosen.